Oke sob, kembali lagi di channel saya. Dan kali ini saya akan membahas tentang ketangguhan suku Dayak Kenya dan Kayan di ekspedisi Kartens, Papua. Oke, langsung aja. Puncak Kartens Piramid atau Puncak Jaya yang berada di Papua merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Tinggi gunung ini sekitar 5030 mdpl dengan puncaknya ditutupi salju abadi. Namun ketinggian gunung ini terus menyusut nih sob, sehingga menjadi 4889 mdpl atau kurang lebih 4884 km di atas permukaan laut. Menyusutnya salju abadi disebabkan global warming. Puncak Kartens ini merupakan gunung yang tertinggi di kawasan Oceania. Puncak Kartens adalah salah satu dari 7 puncak dunia, ya salah satunya di Indonesia. Oke, Puncak Jaya yang sebelumnya bernama Kartens Piramid setelah penjelajah Belanda Jan Cartenson menamainya ketika pertama kali melihat gletser di puncak gunung di tahun 1623. Padang salju atau gletser Puncak Jaya berhasil didaki pada tahun 1909 oleh seorang ilmuwan Belanda, Dr. Hendrik Albert Lorentz, dengan 6 orang suku Dayak Kenya yang direkrut dari Apaukayan di Kalimantan Timur. Inilah awal mula penyebutan Taman Nasional Lorentz yang juga meliputi Kartens Piramid. Nah, didirikan pada tahun 1916. Jadi Taman Nasional Lorentz ini baru didirikan pada tahun 1919, menyusul laporan kesuksesan ekspedisi ini. Kemudian ekspedisi pendakian pertama baru dilakukan oleh Dr. H.A. Lorentz di tahun 1907. Jadi 1909 itu sudah pendakian atau ekspedisi kedua nih sob. Jadi ekspedisi selama 6 bulan nih waktu tahun 1907 itu mengalami kegagalan akibat keganasan alam di New Guinea atau Papua New Guinea saat itu. Berawal dari pengalaman kegagalan di ekspedisi pertama serta menyadari keganasan alam Papua, kemudian H.A. Lorentz melanjutkan kembali dengan ekspedisi kedua pada tahun 1909 sampai 1910. Namun ekspedisi kedua ini untuk pertama kalinya Lorentz merekrut 6 orang porter Dayak Kenya dari Apaukayan. Nah, jadi pada ekspedisi kedua Lorentz kemudian merekrut nih pertama kalinya dari suku Dayak Kenya. Nah, pada ekspedisi kedua tahun 1909 sampai 1910, Lorentz bersama Van Nohuys sebagai peneliti ilmiah melanjutkan ekspedisi kembali tanggal 15 Maret 1909 bersama anggota yang direkrut dari Dayak Kenya. Itu mereka berangkat dari Batavia atau Jakarta menuju New Guinea atau Papua New Guinea, rute yang sama dari ekspedisi pertama sebelumnya hingga tiba di Pulau Bivak. Dengan kapal-kapal kecil diangkut makanan selama 100 hari. Nah, jadi kapal kecil ini mengangkut makanan nih selama 100 hari. Berikutnya untuk lebih lanjut ke Hulu Camp Alkmaar. Pada tanggal 5 November 1909, setelah tanjakan berat, mereka mencapai dataran tinggi di 3.700 meter. Nah, 2 hari kemudian salju dapat diamati di dasar puncak Wilhelmina pada tanggal 8 November 1909. Nah, Van Nohuys dan 6 orang Dayak Kenya akhirnya berhasil mencapai puncak bersalju di ketinggian 4.461 meter. Nah, setelah sekian lama mereka di Papua, sesudah keberhasilan mencapai puncak tertinggi itu, tinggal di sana beberapa waktu. Jadi mereka itu tinggal di sana beberapa waktu untuk meneliti tentang botani dan lain sebagainya. Pada tanggal 1 Maret 1910, ekspedisi meninggalkan New Guinea atau Papua New Guinea untuk berlayar kembali ke Batavia atau Jakarta. Nah, keberhasilan ekspedisi ini kemudian dirayakan oleh Belanda pada 21 Mei 1910 dengan perjamuan meriah.
Setelah kesuksesan besar di ekspedisi kedua, kemudian pada tahun 1912 sampai 1913, ekspedisi ketiga kembali dilanjutkan dengan dipimpin Franzen Herders-G, seorang perwira KNIL, dan kali ini dengan merekrut lebih banyak porter yang kembali direkrut dari Dayak Kenyah berjumlah 16 orang Kenyah. Nah, ini ekspedisi ketiga lebih banyak nih sob, rekrutannya dari Dayak Kenyah itu sebesar atau sebanyak 16 orang Dayak Kenyah. Nah, di ekspedisi yang ketiga menyertakan juga belasan orang dari Dayak Kayan. Nah, jadi bukan hanya Dayak Kenyah saja yang direkrut di ekspedisi ketiga ini, namun dari suku Dayak Kenyah ini masih satu rumpun yaitu rumpun Apokayan. Nah, ekspedisi ketiga ini selain kembali mendaki pegunungan, juga digunakan untuk pengetahuan dan pengalaman dari dua ekspedisi sebelumnya, serta melakukan studi lebih dekat dari flora dan fauna dari daerah struktur geologi bukit di kawasan Bivak atau Biak dan Pesegem. Kemudian pada tanggal 21 Februari 1913, setelah tanjakan sulit ke puncak itu bisa dijinakan. Nah, jadi tanjakan yang curam tadi itu yang sulit sekali itu bisa dijinakan atau bisa dilalui. Para porter Dayak Kenyah yang belum pernah melihat salju, mereka kegirangan bagaikan sedang berpesta. Yang menaiki puncak gunung adalah 6 orang dari suku Dayak Kenyah. Mereka melempari satu sama lain dengan bola-bola salju dan ingin membawa gumpalan bola-bola salju itu untuk ditunjukkan kepada rekan-rekan mereka yang sebagian tetap tinggal di dataran rendah Bivak atau Biak. Jadi hanya 6 orang Dayak Kenyah saja yang dari Dayak ya. Dari orang Dayak ini yang menaiki puncak gunung yang ada salju abadinya itu. Jadi mereka bermain di situ dan ingin membawa bola salju yang mereka buat itu untuk diperlihatkan kepada rekan-rekan yang di bawah, yang di Pulau Bivak atau Biak tadi ya. Oke, di balik kegemilangannya, keberhasilan pendakian puncak Wilhelmina dan Cartens Piramid di ekspedisi kedua dan ketiga, hanya sedikit orang yang mengetahui sebuah kenyataan bahwa peran suku Dayak Kenyah sebagai kaum pelopor dan perintis sangatlah penting. Nah, suku Kenyah atau suku Dayak Kenyah sebagai penghuni asli Apokayan adalah orang-orang yang diberi karunia dan anugerah oleh Tuhan sebagai kaum yang memiliki fisik sangat kuat dan tahan terhadap siksaan alam. Oke, kemudian suku Dayak Kenyah ini sangat terkenal nih sob sebagai kaum perintis sungai. Dengan pakaian seadanya mereka berhasil menghantarkan para ilmuwan dan tentara KNIL Belanda dan rekan-rekannya menuju puncak Cartens tadi. Kemudian penghormatan dan penghargaan yang diberikan atas besarnya jasa suku Dayak Kenyah dalam pendakian Cartens Piramid ditandai dengan menamai salah satu jalur pendakiannya dengan nama yaitu Dayak Pass. Nah, sebuah nama jalur pendakian untuk mereka yang tangguh dan pemberani. Oke, kemudian yang jadi pertanyaan di sini, kenapa hanya Dayak Kenyah dan Kayan saja yang direkrut? Nah, di sini jawabannya sob. Rekrutan orang Dayak Kenyah dari Apokayan dalam ekspedisi kedua dan ketiga tersebut bukanlah tanpa alasan. Jadi bukan tanpa alasan kenapa mereka Dayak Kenyah dan Dayak Kayan ini direkrut oleh Belanda. Nah, di sini alasannya. Apokayan sendiri nih, notabene juga merupakan dataran tinggi. Tentu dengan direkrutnya orang-orang dari suku Dayak Kenyah dan Kayan yang sudah terbiasa mobilitas di dataran tinggi, sehingga tidak akan terlalu sulit nih bagi mereka beradaptasi di kawasan Papua yang juga sama dataran tinggi penuh dengan pegunungan. Nah, selain itu, Dayak Kenyah dan Dayak Kayan juga dikenal sebagai ahli perintis sungai. Nah, jadi dataran tinggi Apokayan itu samalah medannya seperti di Papua Nugini. Dalam dokumentasi foto di koleksi National Museum van Wereldkulturen, di dokumen foto-foto Zuid New Guinea ekspedisi, baik ekspedisi kedua yang tahun 1909 sampai 1910 maupun di ekspedisi ketiga 1912 sampai 1913 tersebut, kolonial Belanda menyebut Dayak Kenyah dan
Dayak Kayan ini dengan sebutan, kalau Dayak Kenyah mereka bilang Kenja Dajak, kalau Kayan Kajan. Nah, untuk menyebut Kayan, yaitu kalau Kayan itu Kajan, kalau Kenyah itu Kenja, mereka bilang. Disebutkan pula suku Kenyah dipimpin oleh Dingpuy atau Dingapui. Itu kepala yang dikepalai oleh suku Kenyah ya, yang dipimpin oleh suku Kenyah itu yaitu Dingpuy atau Dingapui dan Taman Magam. Nah, sedangkan dari suku Kayan dipimpin oleh Sawang. Nah, kemudian keterlibatan suku Kenyah dalam ekspedisi ini juga disebutkan oleh Karl Lumholtz dalam buku catatan perjalanannya di Tanjung Selor dan Apokaian, atau Truk Central Borneo, an account of 2 years travel in the land of the heat hunters between the years 1913 dan 1917. Nah, di mana Lumholtz bertemu dengan orang Dayak Kenyah yang pernah mengikuti ekspedisi tersebut. Salah seorang di antaranya ialah yang bernama Amban Pesau, anak kepala suku Kenyah di Longmahan. Kemudian terdokumentasi juga dalam catatan perjalanan oleh ahli geologis berkebangsaan Swiss Wolfgang Leupold. Nah, di situ catatannya di buku memori dari Kalimantan atau Memories from Borneo 1921 sampai 1927. Dalam dokumentasi foto tersebut, Wolfgang Leupold bertemu dengan orang Dayak Kenyah yang bernama Amban Pesau, ketua suku Dayak Kenyah Umak Kulit di Longleju, yang rupanya sering bekerja untuk orang Eropa yang bertugas untuk pemerintah kolonial. Nah, misalnya tahun 1909 sampai 1910 pada ekspedisi pengeksplorasian di daerah bersalju di Irian Barat yang didokumentasikan dengan baik di bawah pimpinan H. Lawrence tadi. Seperti kita ketahui, nama-nama orang Dayak Kenyah umumnya mempunyai keunikan yang khas nih, sehingga tidaklah sulit untuk mengidentifikasi orang-orang tersebut adalah dari suku Dayak Kenyah. Nah, selain dari nama-nama Dayak Kenyah yang khas tadi, pakaian dan peralatan yang mereka gunakan juga memang sangat jelas dapat dipastikan bahwa itu dari Dayak Kenyah dan Kayan ya. Nah, seperti abet, baing ilang atau malat kelu, ulenga, belata, belaung sigepa, serta cerita ini masih diceritakan turun-temurun oleh para keturunan langsung para pendaki dan porter Kenyah tersebut sehingga sekarang di Kaltara. Nah, jadi Apokaian atau Bulungan tadi itu sekarang masuk di provinsi baru ya, provinsi Kalimantan Utara saat ini. Dulu masih satu provinsi yaitu Kalimantan Timur. Nah, di sini sedikit bahwa abet, baing ilang atau malat kelu atau uleng atau belat, belaung singkep itu peralatan aksesoris dari Dayak Kenyah dan maupun Dayak Kayan. Karena Dayak Kenyah dan Kayan ini masih ibaratkan satu rumpun. Selanjutnya kita bahas tentang Dayak Kenyah dan Kayan. Oke, lah kita akan bertemu di sesi selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Oke, terima kasih.